Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febitara Rizky, NPM 190303010 dari jurusan Akuntansi Syariah B, mata kuliah Tafsir dan Hadis. Di sini, saya akan menjelaskan tentang transaksi ekonomi Islam, yaitu ijarah. Apa itu ijarah? Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah sewa jasa. Istilah ijarah pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah secara makna dan konteks. Dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan membayar biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut, baik proses maupun imbalan dari transaksi ijarah ini sendiri juga berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Rukun ijarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada orang yang menyewakan suatu barang atau muajir dan mustajir. Yang kedua, ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Yang ketiga, ada ijab qabul. Yang keempat, ada upah. Yang kelima, ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Syarat ijarah. Kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau balik dan berakal atau tidak mabuk. Yang kedua pihak yang melakukan transaksi kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Yang keempat, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Yang kelima, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mujar atas seizin pemiliknya. Yang keenam, manfaat yang didapat harus diinformasikan secara terang dan jelas. Jenis-jenis akad ijarah. Ijarah manfaat. Sejarah memiliki objek sewa berupa aset yang tidak bergerak seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya. Ijarah asli. Sejarah asli adalah transaksi sewa-menyewa terhadap objek ijarah yang dilakukan tanpa ada perpindahan hak kepemilikan atas aset atau barang tersebut. Ijarah pekerjaan. Ijarah atas pekerjaan mengarah kepada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan, mengantar paket, dan lain-lain. Ijarah lanjut merupakan kegiatan menyewa lebih lanjut barang atau aset yang sebelumnya telah disewa dari pemilik kepada pihak lain. Jual dan ijarah. Transaksi ini dilakukan saat objek ijarah yang telah dijual kepada pihak lain kemudian disewa kembali karena penyewa atau pemilik sebelumnya masih membutuhkan manfaat yang ada di objek tersebut. Hal ini bisa terjadi apabila pemilik objek ijarah masih memerlukan kegunaan dari barang tersebut namun membutuhkan uang sehingga harus menjualnya. Pembatalan akad ijarah. Akad ijarah atau sewa-menyewa dapat berakhir atau dibatalkan apabila terjadi permasalahan seperti di bawah ini. 1. Objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. Kedua, objek sewa hilang atau musnah. Yang ketiga, masa sewa. Penyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan kepada pemiliknya. Sementara jika yang disewa adalah jasa, maka orang tersebut berhak menerima upah dari jasa yang telah dilakukan. Yang keempat, terjadi uzur pada salah satu pihak. Contoh transaksi ijarah dalam perbankan syariah
Salah satu contoh transaksi ijarah bisa dilihat dalam pinjaman multiguna. Contohnya, seseorang meminjamkan sepeda motor ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video. Mohon maaf bila ada salah kata dalam ucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.